Halo, nama gue Raffi. Gue Cindy. Aku Risna. Gue Salva. Aku Rahma. Gue Ateng. Kami dari kelompok Nusa Penida. Penida. Pulau Dewata merupakan tanah yang kental akan budaya dan tradisi. Salah satu bentuk budaya itu adalah folklore. Folklore yang berasal dari tanah Dewata, salah satunya folklore Kebo Iwa. Kebo Iwa merupakan seorang patih gagah perkasa dari Kerajaan Bali Aga pada masa pemerintahan Prabu Sri Suratna Bumi Banten. Kebo Iwa lahir di Desa Bedahulu, wilayah Belah Batu, Kabupaten Tabanan. Sebelum dikaruniai anak bernama Kebo Iwa, pasangan suami istri ini sulit untuk mendapatkan atau dikaruniai anak laki-laki. Mereka berdua sering ke pura dan meminta permohonan kepada Sang Hyang Widi untuk mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan pada akhirnya, Sang Hyang Widi sebagai penguasa alam semesta mengabulkan permohonan pasangan suami istri tersebut dengan dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Kebo Iwa. Berikut merupakan 3 unsur kebudayaan keterkaitan dengan patih Kebo Iwa. Kesenian merupakan bagian dari budaya yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut. Kesenian itu ada bagian dari unsur budaya yang dimana digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ekspresi, rasa keindahan dari dalam jiwa. Dengan akal dan hasrat akan keindahan tersebut, maka manusia dapat menciptakan sebuah aktivitas di mana di dalamnya terdapat ciri khas yang mendasar. Dalam unsur kesenian patih Kebo Iwa memiliki keterkaitan yang cukup erat. Unsur kesenian patih Kebo Iwa didukung dengan adanya keris dan ukiran batu yang terdapat dalam Pura Goa Gajah yang dianggap sakral dan suci oleh masyarakat Bali. Selain itu, dalam kesenian patih Kebo Iwa dapat dilihat juga dari seni-seni pertunjukan wayang kulit babat masyarakat Bali yang berkembang melalui cerita patih Kebo Iwa. Sistem religi disebut juga sistem kepercayaan, merupakan suatu sistem di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya atau penciptanya. Sistem religi dibutuhkan manusia, terutama untuk menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan. Sistem religi yang dianut masyarakat di Pulau Dewata, Bali mayoritas beragama Hindu yang berkembang pada abad ke-14 dan dibawa masuk ke tanah Dewata Bali oleh orang-orang kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Nah, dalam unsur religi, peranan patih Kebo Iwa sangat besar nih dan memiliki keterkaitan yang cukup erat. Dapat dilihat dari peran Kebo Iwa dalam keikutsertaan pembuatan pura-pura yang tersebar di tanah Dewata Bali seperti Pura Sade, Pura Puncak Pandawa, Pura Tegal Suci, dan Pura Mausapati. Terdapat juga peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh patih Kebo Iwa seperti jejak telapak tangan maupun jejak telapak kaki yang ada di dinding-dinding gua. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks fabel atau legenda antara lain bisa kita lihat dari kata kerja, kata sandang, kata hubung, dan lainnya. Sedangkan unsur kebahasaan jika kita lihat dari folklore kita yaitu kisah patih Kebo Iwa dapat kita ambil dalam keterangan tempat dan waktunya serta kebahasaan yang digunakan pada masa lalu yang kemudian bisa kita bedakan dengan saat ini. Nah, jadi unsur kebahasaan dapat dilihat dari perkembangan sejarah bahasa Bali itu sendiri. Bahkan bahasa Jawa yang masuk ke dalam Pulau Bali menyebabkan terpecahnya 2 dialek, yaitu dialek Bali Aga dan dialek Bali Dataran atau dialek Bali Umum.
Dialek Baliaga biasanya digunakan untuk berbicara kepada petinggi-petinggi. Contohnya, di desa seperti di Desa Sembilan, Pandawa, dan di kawasan Kabupaten Buleleng yang merupakan tempat terjadinya kisah Kebo Iwa sendiri. Keterkaitan Mahapati Kebo Iwa, Pati Gaga Perkasa, pelindung Kerajaan Bali, dalam 3 unsur kebudayaan yang telah dibahas tadi: kesenian, religi, dan kebahasaan, merupakan bukti yang nyata bahwa Mahapati Kebo Iwa memiliki peranan yang cukup besar dan signifikan dalam keterkaitan tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwasannya folklore merupakan karya seni yang indah yang berasal dari daerah-daerah di tanah Indonesia, serta menjadi mutiara yang sangat berharga bagi tanah Ibu Pertiwi, sehingga wajib dilestarikan serta dibanggakan oleh generasi-generasi penerus bangsa Indonesia.